sahabat Restu di rumah. Bagaimana nih kabar sahabat Restu di rumah? Semoga sahabat Restu selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di sini berjumpa lagi dengan saya, Anggun Arsita Putri di Restu Podcast. Kali ini episode ke-17. Nah, di bulan ini teman-teman sahabat Restu adalah bulan yang sangat spesial untuk khususnya para perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Karena pada tanggal 21 April 2023 kita memperingati Hari Kartini. Nah, kenapa sih Hari Kartini itu menjadi sangat penting untuk diperingati? Nah, berdasarkan stigma dari masyarakat di zaman dahulu yang hanya memandang perempuan di ruang gerak yang sempit. Perempuan, misalnya perempuan Jawa yang hanya lekat dengan kegiatan mengasuh, memasak, mencuci, dan mengurus rumah tangga. Nah, waktu itu R.A. Kartini lah yang mengubah anggapan mengenai struktur posisi kemampuan perempuan sehingga mengangkat kesetaraan kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Di sini kita mengundang juga tamu yang sangat spesial, yaitu perempuan yang menduduki jabatan penting di BPR Restu Klaten Makmur, yang dapat memberikan inspirasi untuk kita semua. Nah, di sini Ibu coba perkenalkan ke sahabat-sahabat Restu di rumah, mungkin nama, usia, dan jabatannya di BPR Restu Klaten Makmur. Halo sahabat Restu, perkenalkan nama saya Aprina Rasita Wardani, usia saya 39 tahun, dan saat ini saya bekerja di BPR Restu Klaten Makmur sebagai manajer marketing. Itu Mbak Anggun. Iya, sahabat Restu, kenalin Bu Apri ya, kalian bisa memanggilnya Bu Apri, yaitu salah satu manajer marketing di BPR Restu Klaten Makmur. Oh iya Bu Apri, nah kita kan memperingati Hari Kartini ya Bu ya. Nah, Kartini masa kini menurut Bu Apri sendiri itu seperti apa sih Bu? Ya Mbak Anggun, Kartini masa kini menurut saya sosok perempuan yang bisa menginspirasi perempuan yang lain, baik dalam lingkungan sosial maupun dalam lingkungan pekerjaan, melalui prestasinya, melalui pemikirannya, bahkan melalui hal-hal yang beliau lakukan seperti itu. Oh iya Bu, ini Bu Apri adakah sosok yang sangat menginspirasi Bu Apri sendiri gitu? Oh gitu, ya ada Mbak Anggun. Untuk sosok yang menginspirasi itu kebetulan adalah ibu saya sendiri. Kenapa ibu saya? Karena memang kebetulan ibu saya seorang wanita karir dan dia bagi saya begitu luar biasa dan saya sangat bangga menjadi putrinya. Kenapa? Karena beliau bisa membagi waktu antara pekerjaan dan juga keluarga. Jadi meskipun ibu saya seorang wanita karir, dia tidak melupakan kodratnya sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya. Dan banyak hal yang beliau ajarkan tentang kemandirian, kemudian semangat, daya juang yang tinggi, terutama menanamkan disiplin kepada anak-anaknya. Jadi ibu saya seorang yang sangat disiplin sekali. Kemudian dia juga memberikan dedikasi yang luar biasa dalam pekerjaannya. Itu yang membuat saya ada mungkin sampai hari ini di sini, itu karena didikan, nasihat, dan teladan dari beliau. Meskipun beliau saat ini sudah tidak ada di dunia ini, tetapi semua nasihat, teladannya itu masih terus melekat Mbak Anggun. Seperti itu. Ya, sangat hebat sekali ya Bu. Saya juga mendengarkannya pun terharu juga. Mungkin adalah sosok yang sangat menginspirasi Bu Apri juga, dan perempuan hebat juga. Seperti itu. Nah Bu Apri, tadi kan kita sudah singgung ya Bu di depan bahwa R.A. Kartini itu mengangkat derajat perempuan, mengangkat kesetaraan perempuan dengan kaum laki-laki. Nah, kalau dari Bu Apri sendiri, kesetaraan laki-laki dan perempuan itu seperti apa sih Bu? Ya, jadi ini Mbak Anggun, kalau menurut saya untuk kesetaraan laki-laki dan perempuan itu adalah kondisi di mana adanya persamaan akses, baik itu untuk hak,
peluang ataupun kesempatan baik dalam berkarir ataupun pendidikan itu tanpa ada diskriminasi antara laki-laki maupun perempuan, seperti itu. Jadi kita juga bisa lihat ya Mbak Anggun ya, maksudnya di Indonesia untuk saat ini bahkan banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menduduki posisi yang penting, baik itu di pemerintahan maupun di perusahaan-perusahaan swasta Mbak Anggun. Dan banyak juga perempuan yang berpendidikan tinggi dari S1, S2, S3, jadi yang bergelar doktor, profesor pun perempuan banyak. Nah dari situ kan kita bisa melihat adanya kesetaraan gender untuk di masa sekarang. Seperti itu Mbak Anggun. Iya, seperti misalnya contohnya tuh Bu Megawati juga ya Bu, Iya. menjadi Presiden Indonesia perempuan ya Bu. Iya, Kemudian Najwa Shihab, iya. kemudian para dokter-dokter pun sekarang juga perempuan. Banyak yang Iya. perempuan Mbak Anggun. Di perusahaan swasta juga pun Iya. pimpinannya juga kebanyakan perempuan. Perempuan banyak. Ya, sangat hebat sekali ya Bu, wanita-wanita zaman sekarang. Nah, Bu Apri, nah Ibu kan menduduki jabatan penting ya Bu, tadi manajer marketing, Iya. gitu. Yang merupakan juga menurut saya itu sosok Kartini masa kini loh Bu, hebat gitu. Nah, di sini coba bisa diceritakan ke teman-teman sahabat Restu di rumah, mungkin bisa sampai ke posisi yang sekarang ini Bu. Pastikan melalui rintangan yang Iya. panjang dan pastinya Ya luar biasa, kalau diceritakan mungkin sehari nggak akan cukup ya Mbak ya. Jadi memang perjalanan yang luar biasa saya alami, jadi prosesnya juga panjang Mbak Anggun. Jadi awal bergabung di BPR Restu Klaten Makmur itu tahun 2014 bulan November, saya menduduki posisi AO pada saat itu sebagai seorang account officer. Ya, jadi keseharian saya adalah mencari nasabah melalui menawarkan produk-produk yang ada di BPR Restu Klaten Makmur, juga maintain nasabah juga pada saat itu. Kemudian setelah saya menjadi AO, selang berapa tahun kemudian menjadi seorang supervisor dan dipercaya dari manajemen untuk memegang sebuah tim. Dari situ saya masih melakukan hal yang sama, melakukan prospek, canvassing, door to door, dan itu memang tantangan buat saya, apalagi seorang perempuan itu harus beraninya di mana, berani kepanasan, berani kehujanan, karena kan naik motor ya Mbak ya. Jadi berani ditolak juga, karena tidak selalu yang kita datangi itu selalu welcome atau menerima dengan baik. Kadang penolakan itu pasti akan selalu ada, seperti itu. Jadi proses itu sudah saya lalui pada saat itu. Kemudian saat dipercaya untuk menghandle tim sebagai seorang supervisor, saya masih mengajak mereka untuk menjalankan bagaimana kita prospek secara tim, kemudian door to door, menawarkan produk yang ada di BPR Restu Klaten Makmur. Nah, sampai sekarang di posisi manajer marketing dan dipercaya oleh manajemen untuk tim yang lebih besar lagi gitu Mbak. Iya. Oh iya Bu, apakah ada tantangan atau suka duka bekerja di dunia marketing? Nah, kebanyakan yang saya tahu kalau dunia marketing itu ini ya Bu ya, laki-laki gitu. Apakah ada suka dukanya waktu mencari nasabah atau seperti itu, bisa diceritakan ke teman-teman? Iya, suka dukanya banyak. Termasuk kalau hujan kehujanan itu juga termasuk dukanya ya Mbak ya. Iya. Jadi harus siap untuk kehujanan, kemudian siap untuk ditolak. Pernah ada satu pengalaman ketika saya mendatangi sebuah tempat yang baru, saya ingin prospek di situ, saya baru naruh motor di depan ya, baru mau turun, pemilik toko sudah bilang, enggak dulu, loh, saya belum ngomong loh, baru parkir motor di depan gitu kan. Ya itu sempat secara manusia pasti kaget ya, loh kok gini ya, kok nggak gampang ternyata. Apalagi gini Mbak, saya basicnya memang sebelumnya tidak mengerti tentang seluk-beluk perbankan ya, apalagi ilmu marketing sama sekali enggak, karena memang saya seorang sarjana pendidikan. Jadi sebelumnya tidak pernah diajarkan untuk ilmu marketing. Kemudian saya mencoba, itu adalah hal yang baru bagi saya, dan ketika mencoba
belum apa-apa sudah ditolak, kecuali kita udah ngomong ditolak mungkin masih bisa. Itu baru mau turun dari motor udah bilang enggak gitu kan. Cuma pada saat itu yang terpikir dalam pikiran saya ambil sisi positifnya. Oh ya sudah, mungkin ini belum, nanti coba lagi gitu kan. Terus saya coba lagi, nah kebetulan yang satunya tuh beda Mbak. Jadi oh ya ini saya simpan dulu kartu nama sama brosurnya, nanti kalau butuh saya hubungi Mbak gitu kan. Nah itu saya udah seneng, digituin udah seneng banget. Jadi itu bukan sebuah penolakan menurut saya, karena apa, dia menerima brosur dan juga kartu nama saya. Jadi dari situ saya melihat oh ini peluang yang tertunda. Kalau peluang yang tertunda itu artinya suatu saat pasti dia akan tertarik dengan produk yang akan saya tawarkan, seperti itu. Jadi ya itu saya jalani dari hari ke hari. Yang penting kuncinya jangan menyerah Mbak. Kalau sukanya ya kita banyak teman ya, banyak relasi, dimanapun kita bisa kenal orang, bisa ngerti setiap daerah yang dulunya saya nggak tahu itu daerah mana, jadi tahu daerah sentra industri. Kita punya relasi di sana, punya kenalan di sana. Jadi memang sukanya itu sih, jadi lebih mengenal orang lebih banyak lagi, seperti itu. Kalau dukanya ya tadi salah satunya yang ditolak itu ya. itu Ya. Mbak. Ini Bu, adakah pesan untuk generasi sekarang, terutama mungkin perempuan yang mungkin tertarik nih di dunia marketing, Bu Apri? Oke, jadi untuk perempuan yang tertarik di dunia marketing, kebetulan di BPR Restu Klaten Makmur juga ada marketing yang perempuan ya. Jadi pesan saya, jangan pernah menyerah, keep fight, keep strong. Jadi jangan pernah mundur dengan apa yang kita memang fokus di situ, passion kita di situ, ya sudah maksimalkan, kita konsisten, kita berikan yang terbaik. Karena sebenarnya gini sih, kalau seorang perempuan itu pengen berkarir, memang harus ada 3 hal yang dia pegang, yang istilahnya dia kantongi ya Mbak Anggun ya. 3 hal itu, yang pertama itu adalah dukungan keluarga. Karena seorang perempuan tidak akan berhasil dalam karirnya ketika tidak ada dukungan keluarga, utamanya dari pasangan ataupun dari anak-anaknya. Nah, atau kalau yang belum berkeluarga dari orang tuanya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, itu seorang perempuan yang bekerja itu jangan hanya sekedar bekerja, tapi memberikan dedikasi yang terbaik. Jadi memberikan kinerja yang terbaik. Kemudian yang ketiga, itu harus pandai manajemen waktu. Jadi mengatur waktu antara keluarga dan juga karir. Jangan sampai mengejar karir tapi mengesampingkan keluarga. Jadi memang keduanya itu harus seimbang. Tidak ada salah satu yang ditinggalkan. Jadi harus pintar-pintar untuk mengatur waktu, manajemen waktu. Ya, karena seperti tema Kartini tadi, bahwa sosok perempuan yang menginspirasi itu sebenarnya adalah perempuan yang bisa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi bagaimana seorang perempuan itu bisa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, karena kaum perempuan itu sebenarnya tidak bersaing dengan, kalau menurut saya Mbak ya, tidak sedang bersaing dengan orang lain atau siapapun. Tapi kalau saya sendiri sedang bersaing dengan diri saya sendiri yang kemarin. Kenapa seperti itu? Karena setiap hari itu seharusnya kita lebih baik daripada hari kemarin. Jadi seorang perempuan itu harus meningkatkan kualitas diri. Kualitas diri itu melalui apa? Ya, memperbaiki setiap harinya agar lebih baik, baik dari segi karakter yang pertama, yang kedua dari segi kapasitas. Jadi memang harus mengembangkan skill, kemudian mengembangkan pengetahuan agar hari demi hari itu semakin lebih baik lagi. Nah, dari situ kan kualitas kita akan meningkat. Seperti itu Mbak Anggun. Iya. Itu tadi ya teman-teman sahabat Restu, pesan dari Ibu Apri. Nah, demikian podcast kali ini. Terima kasih Ibu Apri sudah berkenan hadir di Restu Podcast. Selamat Hari Kartini untuk perempuan hebat di seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan juga follow Instagram kami, yaitu Restu Klaten BPR. BPR Restu Klaten Makmur, solusi keuangan Anda. Solusi keuangan